jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, seseorang yang akan mengambil keputusan dan kebijakan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang akan menganalisis, menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan yang akan didapatkan. Artinya, data menjadi sangat penting. Untuk itu, diperlukan suatu manajemen pengelolaan data yang baik agar data dapat terdokumentasi dengan baik pula. Sehubungan dengan hal itu, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan satu inovasi yang berhubungan dengan data. Saat ini telah hadir narasumber kita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Hermansyah, SIP, MSI. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Selamat datang Pak Herman di podcast kita kali ini. Iya, terima kasih kami sudah diundang di sini. Oke. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Aktivitas tetap berjalan dengan lancar ya Pak ya? Iya. Meskipun pandemi ini ya? Iya. Oke, tetap baik. Dengan protokol kesehatan. Oke, itu yang harus diterapkan ya Pak ya? Oke, baik. Nah, sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan di awal tadi ya Pak, kita berbicara dengan data. Nah, tentu saja ini inovasinya data ya Pak ya? Iya, database tanaman. Oke, database tanaman. Nah, ini menarik. Bisa ada inovasi database tanaman. Bagaimana inovasinya? Bisa diceritakan pada sahabat inovasi Pak Herman seperti apa inovasinya dan apa yang menjadi latar belakang munculnya inovasi ini? Iya. Oke, terima kasih Bu. Pertama-tama kami ucapkan kepada Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengundang kami untuk di dalam podcast ini. Jadi Kebun Raya sendiri itu berada pada UPTB Kebun Raya Sriwijaya, berada di bawah Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Kebun Raya sendiri mempunyai 5 fungsi. Fungsi konservasi, fungsi penelitian, fungsi pendidikan, jasa lingkungan, dan fungsi wisata. Nah, dalam hal ini kami dari UPTB Kebun Raya Sriwijaya, Sumatera Selatan mengambil inovasi optimalisasi database tanaman. Karena dalam kebun raya itu sendiri mempunyai tanaman koleksi dan non koleksi. Artinya tanaman koleksi itu yang kita kedepankan untuk keberadaan kebun raya. Tanpa ada tanaman koleksi, kebun raya itu bukan namanya kebun raya. Karena fungsinya sendiri sebagai konservasi tanaman khas Sumatera Selatan ya? Sumatera Selatan, iya. Kebun raya sendiri mempunyai tema tanaman obat dan tanaman lahan basah. Jadi memang data tanaman yang sudah dieksplorasi ini ya Pak ya, tujuannya itu agar bisa terdokumentasikan ya. Iya, terdokumentasi. Tidak hanya terdokumentasikan di tanaman itu sendiri ya, Pak ya, tapi juga dia memiliki database datanya. Nah, jadi memang ini kaitannya sahabat inovasi adalah database tanaman yang dikonservasi dan dieksplorasi di Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan ya. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini tujuannya sendiri dari pembuatan inovasi database database tanaman kebun raya ini sebenarnya untuk apa Pak? Ya, jadi kami punya pengalaman Ibu bahwa data yang kami ambil yang ada di dalam kebun raya itu sendiri pertamanya kan manual Bu. Baik. Jadi ada suatu insiden, artinya data tanaman tersebut pas kami waktu saat mencari ternyata hilang. Nah itu kami berpikir bahwa harus data ini harus di backup lebih kepada sistem. Artinya mengapa kami mengambil database ini dari sistem digital. Nah kita masukkan.
Termasuk data-data yang tanaman yang tadi yang kita eksplorasi dari luar sesuai dengan tema kebun raya kita ambil, kita masukkan ke manual dulu, baru kita masukkan ke database tadi. Oke. Jadi di kebun raya sendiri itu ada gedung interpretasi di mana pengunjung-pengunjung sebelum keliling ke kebun raya itu kami masukkan dulu ke dalam gedung tersebut. Nah, gedung tersebut itu seperti bioskop mini yang menggambarkan keadaan kebun raya, jenis-jenis tanaman yang ada di situ, termasuk tanaman koleksi dan non koleksi yang ada di kebun raya. Jadi memang data ini bisa ditampilkan di ruang tersebut ya Pak ya, sehingga pengunjung bisa mengetahui jenis-jenis tanaman yang ada di kebun raya, begitu ya Pak ya. Oke, jadi artinya inovasi ini dibuat untuk agar data-data itu lebih aman ya Pak ya, supaya data itu bisa terdokumentasi dengan baik ya Pak ya. Tentu saja pengelolaannya ini yang menjadi inovasi ya Pak ya. Oke, nah berbicara tentang database-nya ini bentuknya seperti apa? Apakah ini aplikasi atau apakah ini juga ada bisa diakses oleh masyarakat umum yang memerlukan atau seperti apa? Ya, jadi data yang kita buat ini merupakan data sistem digital, Bu. Artinya memang memakai sistem komputerisasi, tapi untuk sementara ini kita masih offline dulu, belum online. Karena kalau yang online mungkin kita bisa dari websitenya Kebun Raya. Situ juga ada data-data tanaman, tapi di dalam database ini terperinci. Ada waktu kita mengambil tanaman yang eksplorasi, ada juga nama-nama latinnya, nama daerah plus manfaat. Seperti contohnya gini, kita ada tanaman koleksi itu kayu gaharu, tanaman gaharu. Nah, itu banyak sekali manfaatnya. Nah, kalaupun kita tulis pakai data manual, nah itu harus di backup. Nah, waktu saat pengunjung-pengunjung itu kita kenalkan, itu yang upaya kita untuk publikasi kebun raya. Oke, jadi sebenarnya database ini tidak hanya untuk kepentingan keamanan dokumentasi database tanaman ya Pak, tapi juga lebih untuk kita mempublikasikannya kepada pengunjung yang ada di kebun raya. Oke, baik. Nah, dalam penciptaan inovasinya sendiri ya Pak ya, tentu ini berproses. Nah, dalam prosesnya sendiri apakah Pak Herman tentunya bersama tim ya Pak ya, apakah mendapatkan kesulitan ataupun tantangan tersendiri dalam menciptakan inovasi ini? Kalau untuk tantangannya tersendiri itu jadi kebenaran kebun raya kita ini sangat unik dan karakteristik, yaitu berada pada lahan gambut. Gambutnya bukan gambut yang ini dangkal, termasuk gambut yang dalam. Dan satu-satunya yang sudah eksis kebun raya Sriwijaya, yaitu yang di lahan gambut. Memang tantangan kita mungkin karena medan yang kita tempuh itu, apalagi kan gambut dalam, jadi memang agak sulit. Tapi tim yang ada sekarang ini walaupun personilnya tidak terlalu banyak, tapi kami anggap itu sudah solid. Artinya waktu saat sudah eksplorasi, tim B itu sudah langsung mendata dan tim C langsung masukkan ke dalam aplikasi. Oke. Jadi itu untuk teknis di lapangannya ya Pak. Sementara kalau dari aplikasinya sendiri, apakah ada tantangan tersendiri atau hambatan dalam kita melakukan membuat datanya itu, mengelolanya, atau sendiri harus ada, ini harus ada satu alat dulu baru bisa dipakai, atau semuanya berjalan sesuai dengan rencana? Jadi kita membuatnya itu semudah mungkin, sesimpel mungkin. Artinya bisa diakses melalui HP juga bisa, tapi memang ada kendala di dalam komputer itu harus ada aplikasi tersebut. Kita memakai satu aplikasi yang bisa diakses, tapi tetap bisa dengan offline. Artinya di HP juga melalui handphone itu bisa, asalkan ada aplikasi yang kita buat tadi, nah itu bisa kita buka, walaupun tidak memakai jaringan. Aplikasinya apa? Kita memakai Exam ya. Jadi memang melalui aplikasi itu kita melakukan penginputan data, entry data, sehingga data itu bisa tersimpan dengan baik ya Pak. Tentu saja dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya. Untuk sementara hanya data dulu, tapi kita masukkan itu ada manfaat. Artinya satu tanaman ini
ada nama Latin, nama daerahnya ada, plus manfaat. Oke, Jadi oke, gitu. oke. Nah, dalam menciptakan inovasi ini berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga mulai dari proses sampai terciptanya inovasi ini? Jangka waktu yang kami pakai mungkin kurang lebih sekitar 1 bulanan. 1 bulan ya, Iya. 1 bulan. Karena kan kalau untuk data tanaman tersebut itu sudah ada. Artinya hanya kita memindahkan ke sistem yang lebih aman. Jadi bukan yang kita baru pertama kali, tapi untuk sistemnya itu baru pertama di Kebun Raya. Oke. Karena selama ini dari manual, Karena manual tadi ya. ya pindah ke sistem digital. Untuk keamanannya sendiri, data ini apakah memang Iya. sudah ada keywordnya sendiri atau hanya ada hak akses bagi yang diberikan hak akses atau semua orang bisa buka? Nah, jadi untuk keamanan kita itu dibuat password. Jadi tidak bisa seluruh orang mengakses ataupun mengedit karena kan itu ada manfaat. Kalaupun nanti tersebar, kalau ke depan kita ada online, siapapun bisa membuka dan mengedit. Nah, itu menjadi bahaya karena satu tanaman itu fungsinya yang manfaatnya itu beda, nanti disalahartikan yang si pembuka tadi. Jadi memang ada beberapa orang yang kita siapkan hanya khusus untuk aplikasi tersebut. Artinya aplikasi ini diberikan user ya, Iya, ada diberikan user bagi memang petugasnya ya, bagi Iya. petugas yang mengelola aplikasi tersebut. Iya. Jadi artinya memang kalaupun teman sahabat inovasi yang ingin mendapatkan data ini, Iya, silakan berkunjung ke Kebun Raya. oke, dan bisa menghubungi Pak Herman ya, Iya. karena bisa saja ini menjadi kebutuhan data bagi mahasiswa untuk penelitian ya Pak ya. Iya, Oke, dan mungkin juga stakeholder yang membutuhkannya ya. iya, Oke, jadi sampai sejauh ini masih offline. iya. Ya, begitu ya, Pak ya. Tapi kita di Kebun Raya sendiri ada juga yang online, yaitu tapi berbentuk website. Website. Jadi ada website kita kebunrayasriwijaya.com. Oke. Nah, di situ kita ada form. Jadi dalam aplikasi itu ada form, yaitu formulir sumbangan, Ya. sumbangan tanaman. Jadi di masa pandemi ini kita sistemnya sama kayak semacam aplikasi kita jemput bola. Iya, iya, iya. Seandainya penyumbang tersebut tidak bisa datang ke kita, kita bisa mengambil. Tapi kalaupun memang mereka mau datang ke kita ke Kebun Raya mau berkunjung, silakan isi, silakan datang, boleh, bisa. Oke. Dan ini akan terdata di aplikasi tersebut. Terdata di aplikasi tersebut. Oke, baik. Ya. Nah, Pak Herman, ini menarik sekali inovasinya. Tentu saja ini menjadi penting karena data memang harus kita amankan karena data ini merupakan alat atau bahan pertimbangan kita dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan ya Pak ya. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di podcast kita kali ini Pak Herman, tentu saja ada yang ingin disampaikan atau harapan ke depan untuk pengembangan inovasi ini, dan mungkin ada pesan untuk tim pendukung dalam inovasi ini. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Balitbangda sendiri, Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mendukung, mensupport kegiatan yang ada di Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan. Yang kedua, Kepala UPTB Kebun Raya Sriwijaya beserta rekan-rekan kami yang di lapangan, saya ucapkan terima kasih yang sudah membantu untuk terbentuk aplikasi ini. Oke. Baik, nah sahabat inovasi, itulah perbincangan kita dengan narasumber kita kali ini. Pak Herman, terima kasih telah hadir di acara kami. Iya. Tentu saja kami tetap menunggu inovasi-inovasi terbarunya. Mungkin ini pengembangan dari inovasi ini dari offline menjadi online nanti ya Pak ya, diharapkan ya. Oke, semoga apa yang telah disampaikan menjadi inspirasi buat sahabat inovasi dan kita semua untuk terus berinovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.